16:06. Kayaknya bisa kita langsung mulai aja ya buat sesi PK sore ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Oke, balik lagi sama aku buat yang kemarin sempat ikut trial class PK ya. Ini buat aku, mungkin kalau baru ikut juga selamat datang. Perkenalkan, nama aku Gilang Aditya Nitisara, bisa dipanggil Gilang ya. Oke. Ya, mungkin biar lebih dekat, kita kenalan lebih dekat. Aku bakal memperkenalkan diri dulu, lebih dekat lagi. Jadi, aku lahir 24 Mei 2003 di Jakarta ya, tapi domisili aku sekarang di Depok. Terus aku sekarang itu, alhamdulillah, lagi berkuliah di Institut Teknologi Bandung, di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, atau FTSL. Kalau ada yang mau, kalau tahun depan ada yang mau FTSL juga, boleh banget. Kita bisa ketemu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja ya perkenalan lebih dalam. Lanjut. Uh, oh ya, mungkin sebelum mulai ya, sebelum lanjut kita berdoa lebih dahulu ya, biar kita lancar nih selama kurang lebih 90 menit ke depan. Jadi berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan lain waktu. Oke. Oke, ini jadi aku ada Slido dulu ya. Jadi buat kalian yang baru tahu, Slido itu kayak semacam survei. Bentar, kirim di chat room ya. Nah, kalian bisa klik yang di chat, Zoom chat, atau kalian bisa ke slide.go, masukin kode 2405. Oke, kita main survei sebentar guys. Aku ganti share screen dulu ya. Oke, sudah mulai ya. Kalian jadi bisa isi di Slido-nya PTN atau PTS apa yang kalian impikan buat saat ini guys. Jadi kalian mau masukin PTN atau PTS atau bahkan di luar negeri juga boleh ya. Kalian mau mungkin ambil beasiswa keluar, wah itu keren sih. Sekarang udah ada Undip, wah UGM paling gede nih sekarang. Oh, ada ITB. Unpad, Brawijaya, amin. Mana lagi nih? UGM ya, paling banyak sekarang. UI belum kelihatan nih, UI nih. UNJ, UI. Oh, UGM masih top global guys. Oh, ada Unair di Surabaya berarti ini ya. Ini sekalian kita jadi praying circle aja guys. Jadi kita berdoa lah ya. Biar apa yang kalian tulis di sini bisa terwujud lah depan tahun depan. Oke, 15 orang, paling banyak ada UGM, ada UB, ada Undip, ada Unpad, UNJ, UI, Unair. Wah, mantap mantap. Ini top 3 masih tidak terkalahkan ya. Cuma kalau aku pribadi sih mungkin apa ya,
dimanapun kalian berada, selama kalian bisa memaksimalkan potensi kalian, insya Allah sukses juga sih. Jadi kalau teman-teman nanti insya Allah dapat yang kalian inginkan sekarang, wah, semoga. Oke, jadi segitu aja buat survei singkat kita pada sore ini. Sama-sama berdoa lah, semoga apa yang kalian tulis itu bisa terwujud tahun depan. Tentunya kalian juga nggak boleh kendor ya, walaupun sekarang masih semester 1, masih awal banget bilangnya ya. Tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar, guys. Oke, kita lanjut. Oke, jadi selamat berjuang ya buat teman-teman yang ada di sini. Ini semua baru permulaan. Kalau mungkin kalian pikir kalian bentar lagi mau lulus SMA, itu sebenarnya bukan akhir tapi baru permulaan. Nanti perjuangan yang sebenarnya tuh dimulainya pas masuk kuliah, guys. Jadi pokoknya intinya jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, yang paling penting sih. Terus juga baik-baiklah sama orang tua ya. Soalnya restu kalian tuh datangnya dari restu orang tua, guys. Oke nih, kita udah trivial bentar ya. Oke, kita kan mau ngomongin sistem persamaan linear. Kalau kita bedah dari definisinya atau kayak pengertiannya, sebenarnya sistem persamaan linear itu kita bisa pecah jadi semacam dua kalimat gitu, guys. Jadi ada sistem, ada persamaan linear. Jadi sistem itu kan kayak semacam gabungan gitu ya, atau kayak kumpulan gitu yang saling berkaitan. Dan persamaan linear itu kayak suatu fungsi yang berupa garis, kalau kita grafikan itu linear, atau bisa dibilang berderajat satu gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabung sistem persamaan linear itu kayak semacam kumpulan persamaan linear yang saling berhubungan atau yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana kalau kita variabel yang kita pecah itu, A itu adalah koefisien, X sama Y itu variabel, dan C itu konstanta. Ini baru ini aja sih definisi umum aja. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan kalau kita di materi SMA itu ada yang SPLDV, ada yang SPLTV ya. Jadi kalau yang 2 variabel sama 3 variabel, sebenarnya pada dasarnya basicnya perbedaannya cuma diletak jumlah variabelnya aja. Dan mungkin apa ya, penyelesaiannya juga ya, metode penyelesaiannya itu agak berbeda, walaupun basicnya sama, cuma beda di jumlah variabelnya aja. Jadi kalau kita lanjut, nah kayak yang tadi aku bilang ya, bentuknya itu kalau yang 2 variabel dia cuma X sama Y. Tapi kalau yang 3 variabel dia ada Z-nya. Jadi si X ini kalau kalian lihat kiri bawah nih, wah dia ada orang ketiga, guys. Si Z ini orang ketiga istilahnya ya. Dengan keterangan yang sama, X, Y, Z itu A itu koefisien dan C itu konstanta. Kalau kalian lihat di yang 2 variabel ini, minus ini sebenarnya nggak semata-mata harus minus, cuma menyesuaikan sama variabel dan konstanta. Jadi kalau dia minus ya udah berarti minus, kalau dia plus berarti plus. Ini mungkin aku agak salah ya. Intinya AX tambah BY, PX tambah QY gitu. Jadi ini bukan minus, guys, sorry. Oke, itu buat beda atau kayak definisi umumnya. Nah, kalau kalian kayak metode penyelesaiannya tuh gimana aja gitu buat kalau kita ketemu sama SPLDV atau SPLTV ini kan. Kalau kita bisa bagi jadi 3
sub penyelesaian yang sering banget dipakai itu ada yang pertama itu grafik, yang kedua itu eliminasi, lalu ada substitusi. Dan kalau kalian itu muncul lagi keempat, atau bisa kita sebut itu gabungan. Jadi gabungan dari eliminasi sama gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, metode grafik nih. Metode grafik itu kalau kita nemu suatu misal, sebentar. Nah, kalau kita temu nih soal persamaan linear dua variabel, min x tambah y sama dengan 1, x tambah y sama dengan 5. Lalu kita kasih grafiknya gitu, yang sebelah kanan ini ya. Lalu kita suruh cari nih, x sama y-nya atau penyelesaiannya itu gimana. Nah, kalau kalian lihat step di sebelah kiri, yang pertama itu kalian gambar garis dari masing-masing persamaan. Jadi, kalau kita mau gambar garis itu kan, kayak misal yang pertama ya, min x tambah y sama dengan 1. Nah, buat kalian yang agak lupa, kalau kalian yang mau nyari garis dari suatu persamaan linear begini, kalian itu cari titik-titiknya. Nah, cara nyari titiknya gimana, guys? Kalian pertama sama denganin salah satu variabel dengan 0. Kayak misal gini. Kita misalin x sama dengan 0. Kan 0 tambah y sama dengan 1. Berarti kan y-nya sama dengan 1. Berarti si min x tambah y sama dengan 1, salah satu titiknya, atau dia itu melewati titik 0,1. Di mana 0 ini x, 1 ini y. Nah, hal yang sama itu berlaku juga ketika kalian membuat 0 si y-nya. Ketika y-nya 0, berarti kan min x tambah 0 sama dengan 1 ya. Atau x sama dengan min 1. Berarti untuk titik kedua itu min 1 sama 0. Min 1-nya ini x, 0-nya itu y. Nah, kita udah dapat dua titik ya. Kita udah dapat dua titik dari persamaan yang pertama. Nih kan ada min 1 sama 0. Sorry, agak ngelak ya. Ada min 1 sama 0 sama 0 dan min 1, 0,1. Nah, bentuk garisnya itu yang ke arah kanan atas. Yang ke sini ya. Ini kalau kalian tulis persamaannya min x tambah y sama dengan 1. Itu persamaan yang kedua, yaitu yang x tambah y sama dengan 5. Nanti x-nya kalian 0, y-nya 5. Y-nya kalian 0, x-nya 5. Berarti dapat 0,5 sama 5,0. Nah, kalian udah dapat dua garis ya kan di bidang kartesius ini. Dua garis nih. Nah, pertanyaannya adalah penyelesaiannya itu yang mana? Iya, benar kata Sania. Titik potongnya itu 2,3. Nah, penyelesaian dari metode grafik itu adalah titik dari yang ketiga itu kelar atau udah selesai. Berarti kalian udah dapat titik potongnya itu yang di sini. Atau kalau kalian tarik, dia itu 2,3. Nah, jadi penyelesaian dari sistem linear dua variabel ini itu 2,3. Nah, membuktikan gimana? Kalau kalian udah dapat nih titik potong dari dua garis, kalian itu buat membuktikannya, kalian masukin balik atau kalian substitusi ke persamaannya. Kayak ini, misalnya yang pertama ya, min x sama y. Duanya kita masukin jadi min 2, y-nya itu 3 berarti 3. Min 2 tambah 3 kan 1 ya. Nah, berarti terbukti nih, yang atas 1, yang bawah juga 1. Berarti hasil atau himpunan penyelesaian dari kedua grafik tersebut itu 2,3, itu terbukti. Oke, itu yang buat metode pertama nih. Metode kedua itu metode eliminasi. Kalau kalian lihat ya, ini masih sama soalnya min x tambah y sama dengan 1, x tambah y sama dengan 5. Step pertama, kalian tentuin variabel yang akan dieliminasi.
entah itu variabel X atau variabel Y. Lalu yang kedua, kalian operasikan eliminasi pada kedua persamaan. Yang maksudkan eliminasi ini adalah kalian menghilangkan salah satu variabel tersebut. Dan yang kedua dapat nih. Nah, oke. Kita coba ya. Min X, kita anggap kita menghilangin X gitu ya. Hilangkan. Ini misal aja, kalian mau ngilangin Y juga boleh. Yang penting salah satu aja. Dan kalian konsisten sama apa yang kalian hilangin. Hilangkan X. Nah, kita tulis ulang persamaannya ya. Min X tambah Y sama dengan 1. X tambah Y sama dengan 5. Oke, jadi kalau kalian udah dapat seperti ini, kalian udah dijajarin. Untuk menghilangkan variabel X, itu kan yang atas ini operasi apa yang harus kita berikan biar X ini hilang. Mungkin ada yang mau bilang di chat, guys, X sama X diapain? Apakah dibagi, dikali, tambah, kurang, ditambah? Oke, tambah. Oke. Tadi ada yang ini kurang ya? Jadi, kalau aku reveal jawabannya. Nah, kalian misalnya punya min 1 ya. Min 1 sama 1. Biar jadi 0 gitu kan diapain. Min 1 sama 1 kalau dikurang ini ya. Berarti kan jadinya min 2. Nah, berarti biar min 1 dan 1 itu saling cancel ya, biar jadi 0, itu harus kalian tambah. Berarti oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Salah itu bagian dari proses belajar, guys. Mungkin ini sedikit ujangan juga ya. Kalian mungkin hal yang susah sih buat mencoba untuk berani salah. Karena tuh di kelas ya, misalnya itu kalau ada yang salah kayak di apa ya? Mungkin kayak dicemooh gitu nggak sih? Jadi mungkin ngebentuk pribadi yang takut salah. Itu sebenarnya dari aku pribadi sih agak kurang setuju ya, guys. Kita tuh sebenarnya beraniin aja gitu. Jadi mau nanya apapun, intinya berani dulu. Salah atau benar itu belakangan. Jadi aku apresiasi sih yang tadi udah berani ya. Nggak apa-apa, salah itu normal, guys. Oke, tadi berarti ditambah ya. Aku nggak ngeliat ya. Tambah. Nah, X sama min X ini jadi 0. Y tambah Y berarti 2Y. 1 tambah 5 berarti 6. Nah, berarti kan kita bagi 2 ya. Bagi 2, berarti Y sama dengan 3. Kan ini judulnya eliminasi ya. Kalau kalian udah kebiasa pakai gabungan, itu kalian bakal substitusi balik ya. Tapi kalau kita konsisten sama eliminasi, itu caranya kita hilangkan yang Y. Nah, mungkin ini emang agak kurang efisien ya. Misalnya kebanyakan dari kita tuh langsung gercep pakai gabungan gitu, guys. Kita hilangkan Y berarti X tambah Y, X tambah Y. So, minus X jadi minus 2X sama dengan minus 4. 1 kurang 5 minus 4 ya. Kalau kita sama-sama minus 2 berarti X sama dengan 2. Nah, berarti kan sama tuh. 2,3 atau X, berarti terbukti ya. Kita pakai grafik 2,3, kita pakai eliminasi 2,3. Mungkin ada yang menanya nggak? Atau kita lanjut ke metode yang terakhir, metode substitusi. Kalau udah jelas bisa ngomong di chat atau on mic juga boleh. Jelas Kak? Ya jelas Kak. Oke. Lanjut aja ya guys. Nah, ini substitusi. Kalau substitusi, kalian yang pertama itu stepnya kayak gimana? Yang pertama itu kalian ubah salah satu persamaan jadi persamaan fungsi. Yang kedua itu kalian substitusikan persamaan tersebut ke persamaan lainnya. Dan yang ketiga harusnya udah selesai. Nah, maksudnya jadi persamaan fungsi itu gimana? Kalau kalian punya
minus X tambah Y sama dengan 1. Ini kan kedua variabelnya masih di satu ruas gitu ya, minus X sama Y. Kalian itu pengen buat mereka itu berbeda ruas gitu. Kalau dalam kasus ini kita pakai yang sering dipakai itu, Y itu di sebelah kiri, berarti Y sama dengan X tambah 1. Ini nggak masalah letaknya, yang penting mereka itu berbeda ruas. Jadi kita punya Y sama dengan X tambah 1 nih. Kita simpan dulu ya. Oke, kita simpan jadi 1 gitu. I gitu. Terus kita punya X tambah Y sama dengan 5. Ya kan? Sedangkan di awal kita udah punya nih, kalau Y itu sama dengan X tambah 1. Nah, itulah dasar dari substitusi. Jadi kita apa ya? Mensubstitusikan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi X, kalau kita selesaikan X tambah 1, karena Y-nya berubah ya, berubah jadi X tambah 1. X tambah X tambah 1 sama dengan 5, 2X, ini langsung aja sama dengan 4, X sama dengan 2. Ya nanti akhirnya Y-nya juga 3. Oke, itu buat substitusi. Sebenarnya ini masih dasar, masih basic. Cuma kita mengulang aja. Biar makin kuat konsepnya. Oke. Kita lanjut aja ya ke metode gabungan. Nah, untuk metode gabungan ini aku khusus ya. Aku pakainya yang 3 variabel. Oke. Aku bakal pakai 3 variabel. Pakai metodenya metode gabungan. Kalau aku kerjain, dan yang pertama itu aku bakal pakai substitusi dulu. Baru ke eliminasi. Nah, caranya gimana nih? Pertama kita substitusiin. Kalau pakai substitusi berarti kan kita mengubah salah satu, jadi suatu persamaan fungsi ya. Kalau aku ambil di sini, aku ambil X. Aku ambil X. Minus 2 tambah Z sama dengan 6. Aku isolasi X-nya di salah satu ruas. Aku bakal pindahin semua yang non X ini ke ruas kanan gitu. Berarti sama dengan 6 tambah 2Y minus ya. Ini kita simpan dulu. Oke. Simpan. Terus kita substitusi ke yang kedua ya. 3. Nah, ini kita langsung aja, kan ini 3X ya, harusnya 3X. Tapi kita udah di awal, kita udah convert X itu jadi 6 tambah 2Y minus Z. Jadi kalau kita langsung 6 tambah 2Y minus Z, karena ini tadinya X, tambah Y minus 2Z. Sama dengan 4. Ini bisa kita kelarin ya, 18 tambah 6Y minus 3Z, tambah Y minus 2Z, sama dengan 4. Kalau kita sederhanain lagi, 6Y minus 2, minus berapa? 5Z ya? Oh, ini 7Y, sorry. 7Y. 7Y minus 5Z sama dengan minus 11 ya. Aman ya? 7Y minus 5Z sama dengan minus 11. Oke. Ini kita simpan lagi. Jadi 4V. Nah, kalau kayak gini kalian belum selesai. Kalian itu harus membuat gini. Jadi tujuan dari 3 variabel itu, kalian pengen mengeliminasi salah satu variabel. Dalam kasus ini kita ngilangin X, biar jadi hanya tinggal 2 variabel. Nah, kalau ini kan berarti sisa yang persamaan 4 ya. Itu kan berarti sisa Y sama Z kan. Ketika dia tersisa 2 variabel, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, itu dibutuhkan jumlah persamaan yang sama. Dalam kasus ini berarti kita perlu 2 persamaan. Nah, tapi kita baru punya 1 persamaan nih. Ya, si 4 ini. Kita perlu buat 1 persamaan lagi, biar SPLDV itu bisa kita selesaikan. Jadi kalau kalian substitusiin balik ke 3. Mana ya? Sini deh. Ke 3. Kita substitusiin ke persamaan yang ini ya.
7x berarti 7 kali 6 tambah 2y minus z minus 6y minus z sama dengan 10. Kita kelarin, 42 tambah 14y minus 7z minus 6y minus z sama dengan 10. Jadi berapa nih? 8y min 8z sama dengan minus 32 ya. Ini bisa kita bagi 8 semua, berarti y minus z sama dengan min 4. Nah ini jadi persamaan kelima ya. Nah, kalau kalian perhatiin nih, z sama persamaan 4 sama persamaan 5 itu udah sama-sama dua variabel. Dan kalau kita flashback tadi, untuk menyelesaikan SPLDV, kita perlu dua persamaan. Nah, karena ini sudah memenuhi dua persamaan, kita bakal coba selesaiin dengan cara eliminasi. Berarti 7y minus 5z sama dengan min 14. Y min z sama dengan min 4. Nah, kalau tadi konsepnya eliminasi, itu kan kita pengen menghilangkan salah satu variabel ya, dengan cara kita menyamakan koefisiennya. Nah, kalau di sini ambillah kita pengen hilangkan y gitu ya. Hilangkan y. Untuk kita menghilangkan y, kita pengen menyamakan koefisien dari y. Dalam kasus ini, kalau yang atas itu koefisiennya 7, kita pengen yang bawah koefisiennya juga 7 ya. Biar nanti ketika kita kurang atau tambah, itu mereka langsung ke cancel atau hilang. Berarti kalau begini, biar koefisiennya 7, yang bawah itu kita kali 7. Ya. Berarti kita bakal punya persamaan baru kayak gini. 7y min 5z sama dengan min 14. Karena yang bawahnya kita kali 7, berarti 7y minus 7z sama dengan min 28. Oke. Terus, nah, balik lagi nih, 7y sama 7y sama-sama positif. Kalau tandanya sama, itu kita kurang. Kalau tandanya beda, kita tambah. Dalam kasus ini karena dia tandanya sama, kita kurang. 7y kurang 7y, 0. Minus 5 kurang minus 7. Berarti minus 5 tambah 7. Berarti kan 2 ya. 2z sama dengan minus 14 kurang minus 28. Berarti 28 kurang 14. Berarti 14. Tambah. Nah, berarti kita dapat nih, z sama dengan 7. Nah, kita udah dapat satu nih, ya kan? Kita udah dapat variabel z itu sama dengan 7. Caranya gimana buat dapat variabel yang lain? Kita trace back atau kita pakai cara pertama, yaitu cara substitusi. Jadi intinya tuh kalau metode gabungan, apalagi yang SPLTV ya, 3 variabel ini kan agak panjang. Itu kalian benar-benar tinggal kayak mainin metode-metodenya. Entah itu metode eliminasi atau metode gabungan. Nah, kalau dalam posisi ini, karena z sama dengan 7, kita masukin ke persamaan 4 atau persamaan 5. Kalian pilih salah satu, nanti hasilnya bakal sama. Nah, kalau di sini, biar nggak kita dapat 7, berarti y min 7 sama dengan min 4. Nah, kita pindah ruasin, y itu sama dengan 3. Karena ini kita dapat variabel kedua. Nah, ini udah hampir GG nih. Udah dapat y, udah dapat z. Kita tinggal nyari satu lagi, yaitu adalah variabel x. Nah, untuk kita dapat variabel x, kita itu kembalinya bukan ke persamaan 4, persamaan 5, karena itu kan udah nggak ada x-nya. Kalian balik ke persamaan 1, 2, 3 ini. Soal awal. Gitu. Dengan kalian itu udah punya bekal variabel y sama variabel z. Ya kan? Nah, kalau di sini, biar gampang aku ke persamaan 1 aja ya. Karena koefisiennya udah gede-gede, kita langsung aja. Sini x minus 2. Tadi y-nya berapa? Ya 3. Tambah z ya 7 ya tadi ya. Sama 6. X min 6 tambah 7 sama dengan 6. Jadi x sama dengan 5. Ya, 12 kurangi 7. Nah, udah. Kalau ini udah GG gaming, guys. Kalian udah dapat x, udah dapat y, udah dapat z. Kalau kalian tulis set, berarti kalian dapat 5,3,7. Gitu. Ini emang agak panjang untuk SPLTV ini.
Oke, ada yang mau bertanya mungkin dari metode ini buat SPLTV? Buat kita gabungan atau sudah clear? Paham. Oke. Yang lain gimana nih? Bisa lanjutkah? Atau ada yang mau ada yang nyantol gitu? Gimana guys? Paham Kak, paham Kak. Oke, wow, udah mantap nih kayaknya nih. Udah siap UTBK nih. Amin. Oke, kita lanjut ya. Jadi buat SPLTV itu kayak gitu. Oke. Nah, contoh soal. Jadi sistemnya kalau kalian yang berdoin, kalau contoh soal itu kalian bakal kerjain sekitar 45 detik tiap soal. Nanti kalian uh, boleh atau kalian boleh ke DM Zoom aku ya. Jangan ke all chat karena nanti yang lagi ngitung kesian ya sama spoiler. Oke, oh ya ini kurang timer ya di slide ya, nggak apa-apa deh. Oke, waktu kalian 45 detik dimulai dari sekarang. 7 tahun yang lalu umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani, itu 5 kali umur Budi, tambah 9. Berapakah umur si Budi? Yang udah boleh ke Zoom chat, ke private Zoom aku, atau kalian simpan aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ada yang udah dapat kah, guys? Bisa private chat ke Zoom. Aku tunggu sebentar lagi deh. Kalem guys, kita pelan-pelan aja. Oke, udah dijawab nih. Oke, aku simpen dulu ya. Oke, aku bahas ya. Oke, jadi kita kalau kalian kasih sedikit tips buat kalian yang soal umur-umur gini. Kalian itu pertama fokus sama berapa tahun ke belakang atau berapa tahun ke depan. Kalau di sini kan 6 tahun 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu. Kalau 7 tahun yang lalu berarti kalian minus 7. 4 tahun yang akan datang berarti kalian plus 4. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihat dari soal ini tuh yang bikin jadi kendala itu susah dari bikin persamaan matematiknya atau kalimat matematiknya itu agak sulit kalau yang soalnya. Jadi emang pertama itu harus paham konsep dari kata-katanya sama mungkin terbiasa ya kalau ngerjain soal gitu. Nah, kalau kita tulis di sini 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Nah, 7 tahun yang lalu umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. Kita anggap umur Ani itu A minus 7. Kenapa minus 7? Karena tadi ya 7 tahun yang lalu. A ini umur Ani minus 7 sama dengan 6 kali umur Budi. 6 kali, ini jangan lupa kurung.
Budi kurang 7. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi, kalian itu sama denganin A sama B. Dalam kasus ini umur A dan umur Budi. A itu kita kurangi 7, B itu kita kurangi 7. Dan yang sering salah di sini tuh, kalian lupa kasih kurung. Itu aku juga dulu sering banget tuh salah kayak gitu. Jadi 6B kurang 7. Itu kacau guys, ntar. Jadi parah ntar metode penyelesaiannya. Nah, jadi itu buat yang pertama ya. Buat yang kedua itu adalah 4 tahun yang lalu. Nah, kalau di tahun yang lalu ya ada berarti plus. Sorry, aku nge-lag gak? Ada yang bilang lag? Tes, tes. Aduh, sorry guys. Ini emang internetnya first media ini. Aduh, sorry. Merah. Ini agak lagi ngedown. Kalau sekarang gimana? Halo, tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman, aman. Oke. Sorry guys. Kendala jaringan emang inevitable ya. 4 tahun yang akan datang. Kalau tadi tahun yang lalu itu minus, kalau 4 tahun yang akan datang minus. Kita buat kalimat matematikanya. Kita coba ya. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani. Nah, kalau ada beberapa kali, kalian itu jangan langsung dikaliin, jangan langsung 2A, tapi kalian itu kasih kurung dulu. Berarti 2 kurung A 2 kali umur Ani sama dengan A. Kalau di sini kan nggak ada, sorry, lupa, plus 4 kan. Nah, kalau di sini plus 4. Nah, di sini kembali lagi ya, kalian itu harus teliti sama kalimat matematikanya. Karena di sini dia plus 4, ya, jadi dia plus 4 atau 4 tahun yang akan datang. Kalian kasih kurung dulu, baru kalian kali 2. Jangan langsung 2A tambah 4. Nanti nggak GG guys. Susah itu. Nggak dapat penyelesaiannya. Oke. Oke, Sania nanya, berarti yang dikasih kurung itu yang punya variabel. Iya, benar. Jadi, intinya itu, yang di dalam kurung itu, kondisi umur seseorang, atau si A atau B ya, saat masa tersebut, atau dalam kasus ini, 4 tahun yang akan datang. Jadi, umur si A ditambah 4, baru kita kali 2. Seperti itu. Oke. Ini umur Ani 4 tahun yang akan datang, dia itu sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9. Nah, ini harus hati-hati lagi, guys. 5 kali umur Budi. Kayak tadi ya, 5 kurung Budi tambah 4, baru kalian tambah 9. Nah, waktu aku pertama kali ngerjain, ini aku sempat miss sih. Aku 9-nya itu aku taruh di kurung, ternyata nggak dapet ya. Nah, kalau kayak gini, kalian itu harus 9-nya kalian pisahin. Jadi 5 kali B tambah 4 ini itu kayak suatu kesatuan gitu. Nah, 5 kali umur Budi ditambah 9. Jadi 9-nya harus kalian keluarin. Nah, ini udah bisa, kita udah dapat nih. Yang 1 sama yang 2. Kita kelarin aja kali ya. Berarti ini jadi A min 7 sama 6B min 42. Kalau yang ini 5B tambah 29, langsung ya, 20 tambah 9. Yang ini 2A tambah 4. Oke, ini udah kayak amat. Ini dulu. Yang pertama ini, kita pengen buat menjadi sebuah persamaan linear. Atau dalam kasus ini, kita pengen samain, atau kita pengen tempatin, kita pengen gandengin gitu ya, si A sama B. Jadi mereka itu dalam satu ruas. Jadi jangan dalam beda ruas. Tambah, oh iya, sorry, tambah 8. Thank you. 4 kali 2 tuh 8 guys, kan 4. Thank you. Oke, jadi
tadi ya, kita bakal pengen buat A dan B itu dalam satu ruas. Kalau kita tarik ke sini, yang awal, ya ini ya, kita tarik, berarti A min 6B sama dengan minus 35 ya. Yang bawah, 2A min 5B sama dengan 21. Ini tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Nah, balik lagi nih ke metode eliminasi yang kita udah pelajarin tadi. Atau mungkin kalau ini kita pakai metode gabungan aja, biar lebih cepat. Dalam kasus ini, kita pengen mengeliminasi A. Karena, ya kalau kita lihat sekilas, koefisien ini yang paling bersahabat gitu ya. Karena yang ini tinggal kali 2. Yang ini tinggal kali 1. Kenapa kita kali 2? Karena tadi kita pengen menyamakan koefisien. Kita pengen, ketika kita cancel, koefisiennya itu langsung habis. Atau variabelnya itu langsung habis. Makanya itu koefisiennya harus sama. Oke, kita taruh di kanan dulu ya. Berarti ini 2A minus 12B sama dengan minus 70. 2A min 5B sama dengan 21. Kita kurang. Karena tandanya sama ya, kurang. Ini 0, min 12, minus 5. Minus 12 tambah 5, minus 7B. Minus 70 kurang 21, minus 70, minus 21, minus 91. Berarti umur si B, nah ini pas banget ya. Yang ditanya B, kita langsung dapat. Kita dapat B itu 91 bagi 7, 13. Gitu. Berarti jawabannya adalah E. Nah, ada yang mau bertanya? Mungkin aku kecepatan atau gimana? Silakan banget. Boleh on mic, boleh di-chat. Atau kalau udah jelas boleh. Langsung aja. Jelaskan. Yang masih ngeganjel nggak apa-apa banget. Kalau kalian, intinya tidak ada pertanyaan bodoh guys. Kalau kalian nanya apapun, sebasic apapun, demi kalian bisa lebih apa ya, lebih mengerti, itu nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan bodoh. Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nanti ini aku bakal kasih ke nanti kalian bisa akses kok ini ya. Oh, ada yang nanya nih, Kak, itu kenapa 5 kali B tambah 4? Oke. Oke, jadi kita breakdown lagi ya. Kalau kalian ingat tadi yang aku bilang itu, kalian harus convert kata-kata di soal menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya itu, kalau kita di kasus ini, kita lihat di yang ini ya, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9. Jadi, kalau kan tadi kan tanya kenapa 5 kali B tambah 4 ya? Karena yang pertama, kita breakdown dari B tambah 4. Kenapa nggak langsung 5B? Karena nanti hasilnya itu tidak akan sesuai gitu. Karena kasus kita di sini, yang di dalam kurung, yang B tambah 4 itu yang dimaksud dengan umur Budi. Jadi umur Budi 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang akan datang, itu B tambah 4. Baru kita kali 5. Nah, itulah kenapa kalian jangan 5 kali umur Budi itu 5B tambah 4, tapi harus 5 dalam kurung B tambah 4. Kayak begitu. Waduh, ini aku lupa sih sumbernya dari mana, tapi aku kayak salah satu catatan soal TBK gitu. Nanti aku kalau salah nge-input latihan soal tahun berapa gitu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Oke. Contoh soal kedua. Jika A dan B memenuhi 9 bla 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 sama dengan 2, terus yang kedua itu ada bla 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 sama dengan minus 1. Yang ditanya adalah A min B kuadrat itu adalah berapa? Oh, kasih ini itu pakai yang namanya permisalan. Oke, jadi kalian bakal pakai permisalan di soal ini. Oke, 45 detik dimulai dari sekarang.
Oke, selesai atau yang udah dapat, kalian zoom private chat ke Zoom aku, biar teman-teman yang masih ngitung itu nggak kena spoiler, guys. Ingat, ini kunci itu ada di permisalannya ya. Mungkin sebentar lagi aku bakal bahas. Oke, kayaknya kita bahas aja ya. Oke, wah ada yang nggak didapat nih. Oke, sip. Kita coba bahas. Ya, betul. Yang udah jawab, jawaban kalian itu betul. Ben, ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Soalnya ini emang agak sulit sih dilihat. Dari bentuknya aja, wah ini apaan nih, aneh. Kalau kalian pakai konsep permisalan, itu intinya kalian memisalkan suatu bilangan atau suatu variabel gitu ya, menjadi variabel lain yang lebih sederhana. Intinya sih gitu. Kalian memisalkan itu intinya untuk menyederhanakan suatu bilangan yang kelihatannya itu kompleks banget. Nah, kalau dalam kasus ini, kita pengen misalin ya, kita pengen misalin 1 per A tambah 2B. Jadi ini aku tulis dulu nanti aku jelasin. Nah, salah, kok 2 sih? Ini jadi Y. Nah, pertanyaan di sini dapat dari mana 1 per A2B sama 1 per A-2B kan? Terus kenapa harus X sama Y gitu? Jadi intinya ketika kalian ingin memisalkan sesuatu, kalian itu buat sekompleks mungkin gitu. Kalian itu memisalkan bilangan yang sekompleks mungkin biar jadi hanya satu variabel. Nah, kalau dalam kasus ini, kalian lihat ya di persamaan atas sama bawah itu, yang sama itu A plus 2B sama A min 2B gitu kan. Kalian pengen misalnya. Sorry, yang belum off mic, mungkin boleh off mic ya, takutnya mengganggu teman-teman. Kita lanjut. Tadi udah kita misalin X, udah misalin Y. Kita ke soal. Nah, kalau yang atas itu, kan dia atasnya itu 9 ya, bukan 1. Jadi, aku bisa tulis kayak gini, 9X. Oh, ini jackpot 9 ya? 9X tambah, ini Y ya, sama dengan 2. Yang bawah 9X minus Y. Minus 2Y. Nah, buat yang bingung, jadi kalau kalian punya, aku taruh di bawah sini deh. Kalau kalian punya 1 per A tambah 2B, terus kalian kali 9, kan yang dikali itu yang atas ya, atau si pembilang, bukan penyebutnya. Maka dari itu kalian bisa dapat 9 per A tambah 2B. Nah, kalau tadi kan ini kita udah misalin X. Nah, makanya bisa kita tulis, ketika X dikali 9, hasilnya itu 9 per A tambah 2B. Nah, makanya itu bisa kita misalin yang atas ini jadi 9X. Gitu. Dan terus ini Y itu udah sama ya, nggak perlu dimanipulasi lagi. Dan yang bawah ini mungkin kali 2, sama konsepnya. Kalau yang atas kali 9, yang kanan bawah ini, yang ini, itu dikali 2. Atau si Y-nya itu ya, jadi minus 2Y. Nah, kalau kalian familiar sama bentuk ini kan bentuk SPLDV di awal. Intinya ketika 2 variabel itu dalam satu ruas, itu ya udah kalian selesain aja pakai biasanya eliminasi.
dalam kasus ini, kebetulan koefisien dari X udah sama. Gitu. Berarti ini pembuat soalnya baik, guys. Kita udah dapat koefisiennya sama, tinggal kita eliminasi. Balik lagi, ketika dia tandanya sama, kita tinggal kurang. 9 kurang 9, 0. 1 kurang 1 minus minus 2, itu jadi 3 ya. 3Y. 2 minus minus 1, jadi 3. Oke. Spend, ya. Ini tambah ya. Kita dapat ya sama dengan 1. Terus kita balikin, kita substitusiin ke salah satu persamaan. Dalam kasus ini adalah yang ini sebenarnya bebas ya, cuma aku ngambil yang satu. Berarti 9x tambah ininya udah ganti 1 ya, sama dengan 2. Ini satunya ke samping jadi minus 1, berarti 2 kurang 1, berarti x sisanya 1/9. Oke, aman ya. 1 sini jadi minus, 9 sini jadi bagi. Nah, kita dapat nih X sama Y. Tapi, ya ada tapinya nih. Kita nggak bisa serta-merta X itu sama dengan A, Y itu sama dengan B. Kita harus kembali lagi, guys. Kita harus flashback. Kita trace back ke apa yang udah kita lakuin terhadap, apa yang udah kita manipulasi terhadap si permisalan ini. Gini, guys. Jadi, kita udah dapat yang ini. Nah, ini nih. Yang atas ya, X. Kita kan dapat X sama Y ya. Nah, terus kita dapat kuantitas dari X sama Y itu sendiri. Jadi, kita udah nggak main variabel. Kita udah full angka di sini. Kita taruh mana ya? Penuh. Sini deh. Tadi X itu kan 1/9 ya. Kita pelan-pelan 1/9. Kita balikin yang ini. 1/9. Terus tadi sama dengan 1/A tambah 2B. Oke. Kita pengen penyebutnya hilang. Kita tinggal naikin aja sama-sama. 9 sama dengan A tambah 2B. Pindah ruas, nah gitu ya. Terus, taruh mana nih? Taruh sini deh. Yaitu 1 minus A, 1/A minus 2B. Y-nya tadi berapa? Y-nya itu 1. Atau 1/1 lah ya. Biar gampang, biar kalian terbayang. Pindah ruas lagi, guys. A minus 2B itu sama dengan 1. Ya, pindah sini. Balik lagi ke konsep dua persamaan. Kalian udah samain ruasnya A sama B. Gitu. Jadi kalau kita pengen eliminasi, itu bisa, guys. A minus B sama 1. Nah, ini bebas ya. Kalian mau pakai plus atau minus, salah satu variabel itu udah pasti hilang. Halo, tes. Apakah aku nge-lag? Enggak. Aman. Oke, thank you. Balik lagi. Kalau kita pengen eliminasi, kalian eliminasi mana aja? Kalau dalam kasus ini, seperti biasa, aku bakal eliminasi yang kiri, yang A ya. Kalau yang A, kalau tandanya sama, kita kurang. Cuma kalau kalian mau eliminasi yang B, itu bisa kalian tambah. Cuma kalau di sini aku kurang aja. Berarti 2 kurang 4 jadi 4B, 9 kurang 1 itu 8. Kita B-nya 2. Waduh, ini banget. Oke, mana lagi ya? Di sini deh. Kita dapat B-nya 2. Kita masukin ke persamaan atas deh ya. 9 sama dengan A tambah 2 kali 2. Tadi kan B, karena B-nya udah 2 ya. Kita substitusiin aja. Dapat A sama dengan 5. Dari mana? Ini kan 4 pindah 2. Jadi 5. Nah, baru deh. Kita udah dapat B sama A-nya kan. Baru kita bisa memenuhi apa yang soal minta. Berarti A-nya ini 5, B-nya ini adalah 2. Berarti 5 kurang 2 kuadrat. Hasilnya adalah 5 kurang 4. Hasil 1. Jawabannya adalah A. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang kurang serak atau aku kecepatan gitu? Boleh di chat atau mau on cam, on mic juga boleh. Nggak apa-apa guys, tanya aja. Jangan sampai kelar kelas ini masih ada yang ngeganjel ya soal SPLDV ini.
Oke, dari Nana. Kak, untuk yang Y itu kan -1. Kok itu bisa jadi 1/1? Y itu -1. Oke. Oke, kalau kita lihat ya, Y ini kita misalnya jadi 1/-2B. Dan kita, sorry, Nana, minusnya di mana ya? Kalau kita lihat di apa yang udah kita selesaikan, kita ambilnya itu yang bawah. Sorry, yang ini nih. Nah, jadi ya 1. Jadi kalau dia 1, kita bisa buat 1/1 gitu. Itu sebenarnya biar gampang aja sih, biar apa ya? Biar terbayang gitu. Dia memiliki ya, spoiler dong. Oh, mana yang tadi ya? Oke, tadi kan Y sama dengan 1/A-2B sama dengan 1. Sebenarnya kayak gini juga bisa. Cuma tadi aku 1/1 itu biar terbayang aja. Dari Z. Kalau 9/A+2B langsung dimisalin X boleh nggak? Boleh. Boleh banget, teman. Oke, sama-sama, Nana. Kalian itu kayak tadi aku bilang ya, kalian itu buat permisalan kalian itu sekompleks mungkin, sehingga nanti ketika kalian sama dengan X atau kalian udah misalin, itu jadi tinggal kayak satu huruf gitu. Jadi kalau kalian mau 9/A+2B itu boleh banget. Oke, sama-sama. Cuma nanti di sini aku ya iseng aja sih, biar kalian terbayang gitu. Iya, betul. Kalian boleh sekreatif mungkin pokoknya deh. Intinya, kembali lagi ya, kalian itu harus konsisten sama permisalan itu, dan ketika kalian udah menyelesaikan persamaan pemisalan ya, kalian jangan lupa trace back. Kalian kembaliin nilai dari X sama Y ke permisalan. Gitu. Jangan nanti kalian ucuk-ucuk X 1/9 minus 1 kuadrat, itu sama guys, nggak ada jawaban. Oke, gimana? Ada yang mau nanya lagi? Kalau yang permisalan itu nggak bisa dikali silang ya, 9 kali A-2B tambah 1/2 sama 2B. Kali silang. Yang mana nih kali silang? 9 tambah. Oke. Iya. Jadi kalau kalian lihat ya, nih, tadi kan pertanyaan boleh nggak kalian kali silang ini ke sini, gitu kan ya, dari Ilham. Oke. Nah, jawabannya adalah nggak boleh guys. Jadi ketika kalian kali silang itu intinya harus antar ruas. Konsep dari kali silang kan gitu ya. Kita harus mengalihkan silang antar ruas. Jadi nggak bisa serta-merta kalian 9 kali A-2B tambah 1 kali A tambah. Karena pecahan dan pecahan itu harus kalian ada macam itu kan ya. Berapa sih? Cuma nanti karena itu BK itu kalian itu berpacu dengan waktu ya. Karena kan kalau salah 1 menit, 1 menit ya. Iya, ngelag lagi, sorry. Aku tadi ada. Ya, jadi intinya kalian itu pengen menghemat waktu sebaik mungkin biar penyelesaiannya itu cepat gitu. Kalau kalian pengen kali silang, kalian pengen kayak menyelesaikan penyubahan pecahan itu, penyebutnya kalian samain segala macam, mendingan kalian pakai permisalan. Karena nanti itu kayak berkali-kali lipat lebih cepat.
Kalau UTBK TPS atau TKA. Ini TPS ya, TK, pengetahuan kuantitatif. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih ngeganjel? Boleh langsung di chat atau on mic, boleh guys. Atau kalau melanjut boleh. Lanjut ya. Tunggu sampai semenit lagi ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja. Gimana? Mau lanjut aja? Atau ada yang masih bingung? Jadi intinya kalau kalian nemu soal kayak gini, itu kalian permisalin aja ya. Soalnya emang bentuknya nggak jelas. Daripada ini. Anak SMK bisa linjur ke Saintek. SMK, waduh jujur aku kurang tahu ya. Kalau itu jujur aku kurang tahu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, bisa infoin ke teman kita saatnya. Sorry banget, aku tapi kurang tahu guys. Tuh, kata Faisal tergantung jurusan. Kak, ada cara singkatnya nggak? Soalnya kalau hijau dari IPS. Oke. Sorry itu saya, tapi ini kayak menurutku itu udah paling singkat ya. Soalnya pertama-tama kita udah nge-shortcut dari penjumlahan pecahan jadi pakai permisalan. Itu shortcut pertama. Terus kayak udah paling singkat sih dari kalau ketemu soal ini. Memang harus kalian permisalkan, kalian eliminasi, kalian substitusi lagi, kalian cari nilai A sama B baru bisa masuk soal. Linjur itu gimana? Jadi intinya kalau kalian linjur, misal kalian di SMA ini SMA IPA gitu, ngambil IPA. Kalian pengen ngambil jurusan yang lingkupnya itu lingkup IPS gitu. Kalau kayak misal teman aku itu ada yang IPA, cuma dia keterima di hukum. Hukum itu kan IPS ya? Atau bisa IPA ya? Setahu aku isi IPS. Jadi kayak apa ya? Kalian itu intinya memilih jurusan yang bukan lingkupnya kalian. Kalau kalian IPA, yang milih IPS. Kalau kalian IPS, kalian milih IPA. Kayak gitu sih, linjur kurang lebih. Dan teman-teman aku juga banyak ya, kasus setelah merasa jadi itu inian seberang gitu di IPS. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini trivial sebentar ya. Kita ice breaking bentar. Kita apa namanya? Sharing-sharing aja. Karena kalau kita belajar terus kayaknya kaku banget gitu ya. Apa ya? Kalau kaku ya intinya. Oke, sebenarnya. Kak, aku nanya serius. Aku pernah ikut lomba ngecat rumah. Terus dapat sertifikat juara satu provinsi. Itu bisa tampil gitu. Kalau itu kalau aku itu pengalaman aku masukin lomba-lomba yang kayak apa ya? Kayak mungkin lingkupnya sorry Melek ya. Lingkupnya kayak lingkup akademik gitu kalau aku sih.
Atau mungkin kayak lomba-lomba yang emang udah terakreditasi gitu. Kayak misal kalian silat nasional gitu misalnya. Atau kalian lomba matematika di UI gitu kan, ada tuh yang logika ya kalau kalian tahu. Itu kan yang lingkupnya udah nasional. Jadi setahu aku kalau sertifikat itu emang lingkupnya itu kayak terbatas gitu. Jadi nggak semua sertifikat bisa kalian masukin. Kan nggak mungkin kalian masukin sertifikat vaksin. Wah, berat ya. Jadi gitu guys kalau soal sertifikat SNMPTN. Oh ya, masuk ke sesi kita sekarang, segmen isu kulik, trivial seputar kuliah. Wah, berat ya katanya. Jadi aku di sini pengen sharing-sharing aja. Kalau kalian mau nanya, boleh. Kalian mau nanya di chat, sekitar mungkin kayak 5-10 menit. Habis itu kita lanjut ke materi lagi. Kita ice breaking sebentar saja. Kak, mending UI atau UGM? Wah, kalau kalian nanyain soal preferensi kuliah atau kayak kampus, itu balik lagi. Aku nggak bisa ngasih mana yang lebih bagus, mana yang lebih. Soalnya, pertama, kalian itu lihat akreditasi jurusan yang kalian masukin. Yang kedua, mungkin kalian lihat lingkungan sekitar. Kalian itu bakal cocok apa enggak di universitas ini. Jadi banyak pertimbangan lah gitu ya. Kalau kalian mau milih suatu universitas. Kalau sertifikat itu cuma peserta boleh dimasukin. Boleh, boleh. Aku juga beberapa sertifikat aku kok beberapa sertifikat aku cuma peserta. Jadi boleh banget masukin. Nggak apa-apa, nggak harus juara kok. Kalau aku aduh, anak ITB kemudian ketengah dia tuh, itu keep it to yourself lah ya, memancing peperangan kayaknya kalau kubur. Saya pengen masuk ITB tapi takut kepala pecah ini masuk UI. Ya itu kembali lagi preferensi masing-masing. Karena kalau aku sharing sebentar ya, ITB aku nggak tahu sih kondisi teman-teman aku gimana. Cuma kalau aku selama 1 bulan di ITB ini itu cukup chaos bisa dibilang ya, untuk 1 bulan pertama ini ya. Karena pertama kita ada yakin itu adanya laporan, jadi kita harus nyicil laporan biar nanti di hari H kita praktikum itu tinggal ngisi data. Jadi kayak kalau fakultas aku itu FTSL itu praktikumnya tiap hari Senin. Bayangin, kalian dikasih tugas pendahuluan buat nyicil buat nyicil tugas itu di hari Jumat. Jadi H-3 praktikum. Jadi bisa dibilang weekend kalian agak tersita ya buat nyicil laprak buat nyicil TP gitu. Jadi ya aku sih terima aja lah ya, karena ini emang udah pilihan aku juga sih masuk ITB. Jadi aku menerima konsekuensi. Anak ITB itu ambis semua apa enggak? Kalau ambis, ya ini mungkin salah satu materi sharing aku lagi. Yang aku rasa beda dari SMA itu, kalau di SMA itu aku ngerasanya masih kayak apa ya? Kerasanya itu nggak sesolid di kuliah gitu. Karena kalau aku ini bukan maksudnya gimana? Karena dalam artian kalau di kuliah itu ambisnya itu kayak ambis bareng-bareng gitu guys. Kayak misal gimana ya? Kayak misal ini deh kayak tadi itu. Kalau aku nyicil lapar itu nanti tuh aku kan punya kayak Discord fakultas gitu ya. Nanti itu di Discord fakultas ada aja orang atau teman-teman aku yang join terus kayak nimbrung bareng, kita chaos bareng gitu, nyicil laprak bareng. Dan itu tuh walaupun chaosnya itu bareng-bareng gitu. Jadi agak meringankan gitu. Jadi gimana ya? Kalau aku bilang ambis semua apa enggak, aku rasa semua PTN pasti ambis ya. Apalagi yang top 3 gitu. Kalau kalian mau ngebandingin, aku rasa ya sama lah kuantitasnya. Itu ambis semua guys. Nih, ya. Kalau kalian nanya tips, mungkin dari yang aku lihat dari teman-teman, mungkin maaf kalau sebenarnya nggak relate ya, karena aku kebetulan nggak ikut UTBK. Jadi kalau kalian nanya tips,
eh yang pertama ya, kalian itu harus apa ya istilahnya, istiqomah ya. Kalian itu harus fokus sama tujuan kalian. Kalian itu mau masuk mana? Kalian bisa tulis di sticky notes, terus kalian tempel di tembok, itu buat jadi motivasi. Atau kalau yang aku lakuin kemarin itu, aku pakai lock. Jadi pas aku lihat HP, aku lagi habis terus ke distract, pas aku lihat lock screen, waduh, merasa bersalah gitu guys. Jadi bisa bermacam-macam sih caranya sih. Terus juga kalau aku bisa bilang, kalian itu mulai dari sekarang, atau mungkin kalau kalian yang udah lama ya, kalian itu jangan terlalu dengerin apa kata orang lain gitu. Karena sekarang kan bulan apa? September ya. September. UTBK itu masih kayak April gitu ya, masih lama. Jangan kalian ketika kalian ambis dan teman kalian ngejudge kalian ambis, kalian menurunkan semangat atau niat kalian untuk ambis tersebut. Karena prinsipnya gini, ketika kalian ambis, itu kalian itu sudah bangun, dan teman-teman yang ngejudge kalian itu masih tidur. Jadi istilahnya ketika mereka tidur, kalian bangun. Ketika mereka bangun, kalian jalan. Ketika mereka jalan, kalian udah lari. Jadi kita lihat aja lah pokoknya. Siapa yang lebih dulu ambis dan lebih memiliki keinginan yang kuat gitu untuk bisa masuk ke PTN yang mereka inginkan. Karena at the end of the day, orang-orang tuh ngelihat apa yang udah kita achieve, apa yang udah kita dapetin. Kayak misal si A ini dapat, si A dapat di UI, dapat di ITB, UGM, dan lain-lain gitu. Dan mereka tuh nggak tahu apa yang udah kita jalanin. Mungkin emang berat sih kalau kalian September ke April itu masih jauh banget kan. Jadi jangan ngerasa ini semua itu terlalu terlalu early gitu, terlalu awal. Justru semakin awal itu semakin baik, guys. Dengan catatan kalian jangan ninggalin kewajiban kalian di sekolah, karena kan kalian masih ngejar nilai rapot ya di SMA. Apalagi teman-teman yang pengen SNM, kalian masih ada semester 5 gitu, guys. Tips biar nggak terlalu ngedown pas hasil ngehianatin usaha. Wah, iya sih, benar. Kalau yang aku lihat dari teman-teman aku, banyak yang aku lihat ketika dia udah, misalnya waktu itu kita udah belajar bareng, kita udah ambis bareng, tapi rezeki dia itu belum di UTB, belum di SNM gitu. Yang penting jelas kalian itu jangan sedih, itu manusiawi ya. Kalian boleh sedih, kalian boleh kecewa, tapi jangan sampai terlalu terlarut gitu. Kalian itu jangan sampai, ya maksimal kalau kalian mau habisin semalam itu untuk bersedih, nggak apa-apa. Kalian itu tuangin aja semuanya. Tapi ketika kalian harus janji, ketika kalian udah bangun, kalian buka mata kalian, itu kalian udah ngeset tujuan baru, goal baru gitu. Kalian itu harus udah berpikir ke depan gitu. Kalau kalian terlalu dengan apa yang kalian gagal di belakang kalian, itu aku bisa pastiin akan sangat menghambat perjalanan kalian menuju apa yang kalian pengen gitu. Jadi intinya gak apa-apa kalau sedih, kecewa, itu manusiawi, guys. Teman-teman kakak banyak. Alhamdulillah deh. Sumber belajar PK dari mana? Sumber belajar PK, oh ya dulu gini, sebelumnya kan aku kan, walaupun aku dari gelombang SNM, tapi aku juga belajar, guys. Aku juga belajar UTBK karena di SNM itu kayak sangat rawan nggak diterima gitu. Makanya aku ambis UTBK juga. Dan waktu itu aku sumber belajar itu pertama dari buku, ini sebut merek apa ya? Dari Wangsit, terus dari YouTube. Kalau kalian tahu itu apa ya? Banyak aku tulis ya di chat. Kalian di IG Course, Koben ya kalau kalian tahu ya, itu wah gede banget. Kalian itu sumbernya Mafiki, matematika, fisika, kimia ada di situ semua. Terus mungkin dari Twitter juga, aku cari di Twitter karena banyak banget akun ambis ya, akun ambis kayak nge-share drive Google gitu, kayak latihan soal dan semacamnya, itu di Twitter ada. Banyak banget kalau sumber. Mungkin kalau tips aku, kalau kalian mau nyari sumber, itu jangan terlalu banyak.
ya mungkin boleh kalian banyak, tapi harus janji harus dihabisin gitu. Karena dari pengalaman aku, walaupun sumbernya banyak, itu tuh justru bisa malah numpuk itu, kayak malah apa ya, nggak diladenin gitu. Jadi terbuang sia-sia kan. Jadi mending kalian fokus ke salah satu sumber dan lainnya, dan mantepin di sumber itu, baru kalian bisa lompat ke yang lain. Oke, iya benar Koben. Nah, ya bermatematika.com. Pak Bara ya, itu kebetulan dosen aku tuh di TSL. Walaupun aku dapat kelasnya sih. Pak Bara. Kalau mau masuk teknik harus digedein. Iya benar-benar banget. Jadi kalau kalian pengen apa ya, masuk salah satu jurusan, itu ada yang namanya pembobotan ya. Jadi misal kalian masuk teknik, itu gedein yang pelajaran yang berhubungan dengan teknik, yaitu matematika dan fisika gitu. Terus kalau kalian masuk masuk FK gitu, ya gedein ya. Aku nggak salah ada sih file pembobotan gitu, cuma aku kayak udah lupa taruh mana. Kak izin bertanya, kalau SNM wajib punya sertifikat? Kalau wajib enggak, wajib itu enggak, karena nggak semua orang punya sertifikat guys. Sertifikat itu buat kayak poin plus buat kalian kalau pengen berjuang di SNM. Jadi nggak wajib guys. Kalau nggak punya nggak apa-apa kok, masih bisa kok. Temen aku banyak yang nggak punya sertif tapi keterima guys. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya kisah kulit pada sesi segmen kali ini. Sharing-sharingnya buat kalian kita sudahi dulu. Kita lanjut kalau ada kelas aku lagi, kita kisah kulit bareng-bareng guys. Kita lanjut ke materi deh. Nah, gradien. Gradien itu biasanya berhubungan sama SPLDV atau persamaan linear gitu ya. Karena kan persamaan linear itu garis ya, sebuah garis, dan sebuah garis pasti punya kemiringan gitu. Kita lihat. Nah, definisi dari gradien itu ukuran kemiringan suatu garis. Karena tadi kita ngomongin SPLDV, yang kalau kita grafikin itu menjadi sebuah garis, dia itu pasti punya kuantitas kemiringan atau gradien. Dan kalau kalian lihat di sini, gradien positif itu dari kiri bawah ke kanan atas, kalau gradien negatif dari kanan bawah ke kiri atas. Sorry. Jadi intinya arah dari gradien itu menentukan dia positif atau negatif. Nah, caranya gimana nih? Yang pertama bisa dari dua buah titik, yang kedua dari persamaan garis, yang ketiga dari grafik. Kita bedah satu-satu ya. Oke. Melalui dua buah titik. Oke. Jadi kalian dikasih kayak dua buah titik gitu ya. Kayak misal berapa? Kalian tahu A itu 2,1 itu 3,-5 gitu ya. Kalian pengen cari gradien dari dua buah garis ini. Caranya gimana? Caranya itu kalian pakai rumus yang ini nih. M sama dengan Y2-1 sama dengan X2-X1. Atau bisa dibilang perubahan Y dibagi perubahan X gitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke udah dapat ya, M sama dengan Y2-nya. Ini kalian bebas ya. Kalian mau Y2-nya yang A atau yang B. Itu sorry nge-lag ya. Oke, pulang. Jadi kalian bebas, kalian mau cari dua itu yang B atau yang A, itu bebas. Tapi kalau di sini aku pakai B itu yang 2, A itu yang 1. Jadi kalau Y2 itu -5, Y1 itu 1. Jadi minimal -1 per 3. X2 itu si 3 ya. Jadi 3 kurangi 2 gitu. X1 itu 2. Kalau aku tulis dari sini deh. X1 Y1 X2 Y2. Kembali lagi, itu bebas, boleh kalian tukar-tukar. -5, -1, -6. 3, -2, 1. Berarti kemiringannya itu 6. -6. Ingat ya, kalau minus berarti dia ke kanan, ke kiri atas. Nanti dia grafik itu kayak gini. Ini ngasal sih. Jadi, kayak set gitu. Dia ke kiri atas gitu guys. Miringnya. Jadi, minus plus itu sangat mempengaruhi dari kalau kalian mau menaruhnya di grafik. Oke, lanjut kalau kita punya persamaan garis. Nah, persamaan garis. Pertama, kalau dia bentuknya Y sama dengan AX tambah B. Kayak misal Y sama dengan 5X tambah 2 gitu ya.
Gradiennya berapa? Gradiennya itu sama dengan A, guys. Langsung aja, langsung. Yang nempel sama X, ketika dia udah beda ruas, si Y sama X ya, yang nempel sama X itu selalu gradien. Jadi, M sama dengan 5. Nah, kalau ketika, oh ini, iya ya, sorry. Ketika X sama Y-nya itu satu ruas, guys. Ketika X sama Y-nya satu ruas, kalian pakai rumusnya minus A per B. Minus A per B ini intinya yang nempel sama X dibagi yang nempel sama Y, atau bahasa matematikanya koefisien X dibagi koefisien Y gitu ya. Jadi kalau kita taruh 2X tambah 5Y gitu ya, minus sama dengan 2, kita dapat M sama dengan minus 2 per 5 atau minus A per 2 gitu, guys. Jadi ada dua bentuk dari persamaan garis, ada yang Y sama dengan X tambah B, ada yang AX tambah BY sama dengan C. Dan cara nyarinya itu beda. Oke. Terakhir itu dari grafik. Kalau kalian dikasih suatu grafik dengan ada garis ya, dalam kasus ini itu garis sih, kita taruh ini fx. Gitu. Kalian punya suatu garis, terus kalian diketahui titik-titiknya gitu. Kalian langsung bisa gradien itu minus A per B. Sebenarnya sama. Cuma kalau ini dia itu dalam bentuk garis. Kita udah tahu garisnya, kita udah tahu titik-titiknya. Kita tinggal langsung masukin ke M sama dengan A per B. Kalau ini 0,5 juga gitu. Ini B, ini A. Salah, ini A. Berarti minus 5 per 5, minus 1. Karena dia minus, arahnya ke kiri atas. Begitu, guys. Ada yang menanya soal gradien? Kemiringan garis atau udah khatam nih soal gradien? Oke, kita lanjut aja ya. Karena kita kejar-kejaran sama waktu, guys. Nah, hubungan dua garis. Ini masih nyambung sama yang tadi ya, gradien sama SPLDV. Jadi ketika kalian tahu dua buah garis, kalian itu antara dia sejajar atau dia tegak lurus atau tidak berhubungan sama sekali. Itu kemungkinan-kemungkinan dari hubungan dua garis. Dan yang paling sering dipakai dalam sejajar sama tegak lurus. Kita langsung ya. Nah, ini syaratnya. Ini kalau kalian pusing, nggak apa-apa, nggak usah lihat. Kalian abaikan aja, goib gitu ya, udah kiri yang goib. Intinya, kalau kalian nemu di soal garis A dan garis B itu sejajar, kalian langsung lihat ke syaratnya, guys. Kalian langsung ingat-ingat syaratnya. Yang pertama itu adalah M1 sama dengan M2. Atau dalam kata lain, gradien. Gradien. Gitu. Jadi, kalian sama denganin aja gradiennya. Dan cara nyari gradien itu, kalian pakai 3 cara tadi. Salah satu dari 3 cara tadi. Nanti tinggal kalian sama denganin, kalian bisa dapat X sama Y-nya. Gitu. Lanjut. Tegak lurus. Tegak lurus ini syaratnya juga berbeda dari sejar. Nih ya, kalau kalian lihat di grafik ya. Di diagram Cartesiusnya. Tuh, kalian itu dia tuh kayak tegak lurus gitu. Dia tuh membentuk sudut 90 derajat. Kalau kalian lihat ya. Ini garis 1, ini garis 2. Dia 90 derajat. Kalau kalian nemu dua buah garis kayak gini, kalian itu otomatis ketika kalian kalikan gradiennya, si M1 dan M2, itu hasilnya selalu minus 1. Dan dalam soal itu biasanya yang diketahui itu kayak salah satunya gitu. Kayak misal, garis A, gradiennya 2 gitu. Dan dia sejajar dengan garis B. Nah, itu tuh kalian pakai rumus yang ini. Tadi ya. Gradien A 2, gradien B nggak diketahui, minus 1. Berarti cara nyarinya M2 pindah ruas, si 2-nya. Ya. Jadi minus setengah. Itu buat yang tegak lurus. Jadi intinya, kalau nemu soal kayak gini, kalian itu selalu ingat syarat atau kayak sifat dari tegak lurus dan sejajar itu. Dan kalian itu cari kata kuncinya, jangan sampai lupa atau kebalik gitu. Oke. Wah, contoh soal lagi nih. Nah, ini aku dapat SPMB 2006, ini dari buku Wangsit ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini,
jika garis bla 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 sejajar, ini aku garis bawah ini, sejajar, tuh sejajar dengan garis sekian, maka berapakah konstanta A? Mungkin kalau ini aku langsung bahas saja kali ya, sorry nih, soalnya udah jam segini juga guys, takutnya kebablasan sampai maghrib. Oke, pertama kita lihat kata kunci, yaitu adalah sejajar. Ingat kalau sejajar, M1 sama dengan M2, atau gradiennya. Terus kita punya garis A sama garis B. Kita breakdown dulu aja ya. X min 2Y tambah A kali X tambah Y sama dengan A. 5Y min X tambah 3A kali X tambah Y sama dengan 2A. Nah, ini kan bentuknya masih dalam kurung-kurung gini ya, masih susah gitu dilihatnya. Kalian itu sederhanain dulu. Kalian apa ya? Kalian ya sederhanain lah ya. Biar kelihatan X sama Y-nya. Jadi kalau ini kita tulis 1 ini 2. 1 itu X min 2Y tambah. Ini A-nya kalian kaliin aja. AX tambah AY sama dengan A. Ini buat yang pertama. Buat yang kedua adalah 5Y min X tambah 3AX tambah 3AY sama dengan 2A. Nah, bingung kan? Kok panjang banget gitu ya? Apa nih? Gitu. Jadi, kalau kalian nemu kayak gini, pertama-tama jangan langsung ngedown ya. Kalian itu intinya, kalian pengen nyamain, bukan nyamain, kalian pengen isolasi variabel X sama Y-nya. Kalian pengen buat mereka menjadi suatu kesatuan gitu. Kalau aku contohin ya, satu gitu ya. Kalian itu tempelin sesama variabel. Jadi X kalian tempel sama X, Y sama Y. Jadi kan AY tambah ya. AY min 2Y. Nah, kalau udah kayak gini, kalian keluarin atau kalian faktorin X sama Y-nya. Nanti jadinya kayak gini. X A tambah 1 tambah A min 2. Nah, kalau kalian bingung dari mana, nih aku kotakin. X tambah AX. X-nya kalian keluarin ya. Kalian keluarin yang di dalam kurung, itu kalian bagi X semua. Berarti AX bagi X tinggal A, X bagi X sisa 1 ya. Terus yang Y juga begitu. AY min 2Y, Y-nya kalian keluarin, berarti tinggal A min 2. Dikali Y. Sama dengan A. Ini buat persamaan 1. Waduh, nggak muat ya. Buat yang persamaan kedua, mana ya? Sini. Ini langsung aja berarti kalau kita pakai konsep yang sama, minus X sama 3AX plus 5Y sama 3AY. Gitu ya. Kalau kita keluarin X sama Y-nya, jadinya gini. X 3A min 1 ya, ini minus X ya. 3A min 1 tambah Y 3A tambah 5. Ya, karena ini 3A kita 3AY kita bagi Y, 5Y kita bagi Y. Terus yang minus X sama plus 3AX itu kita bagi X. Pokoknya intinya difaktorin aja. Nah, dapat kayak gini. Oke, selanjutnya gimana nih? Apa yang pengen kita lakukan? Gitu. Idenya apa gitu ya? Kalau kalian udah dapat kayak gini, kalian itu balik lagi ke cara mencari gradien. Karena di sini kan kata kuncinya sejajar ya. Kalau ada kata kunci sejajar, langsung kalian asosiasiin ke nyari gradien. Kalian nyari gradien, berarti kita pakai cara gradien mana nih? Kita pakai yang cara kedua gitu, yang AX tambah BY sama dengan C, berarti min A per B gitu ya. Nah, ini kan udah dapat nih. Yang nempel sama X itu namanya A, yang nempel sama Y namanya B. Kita aja deh, biar nggak bingung. M sama N gitu ya, MX sama N. Berarti yang nempel sama X ini M, yang nempel sama Y ini M. Ini M, ini M. Waduh, taruh mana ya? Sini deh. Berarti kita bisa cari gradiennya. M1 min A per B. Minus M berarti ya. Per B. B-nya itu N atau A min 2.
Terus minus M per N minus 3A min 1 per 3A tambah 5. Ya, agak ngacak guys. Ternyata aku salah mengira guys, tidak muat. Oke, ini aku tandain 1, ini 2, 3, gitu ya, buat segmen-segmennya. Sorry, aku nge-lag ya. Halo? Tes, aman nggak? Nggak aman. Oh, oke. Sorry. Tadi emang nggak ngedownload. Buat yang cek ini, restart atau rejoin ya. Oke, jadi untuk 1, 2, 3 itu kita udah dapat gradien. Kita dapat gradien nih. Nah, kan? Berarti bisa langsung kita samain ya. Sejajar artinya gradien 1 sama dengan gradien 2 kan. Ini kita sama dengan ini aja berarti. Kalau ini berarti 1 min A ya. Oke, sama. Oh, min 1 min A. Min 1 min A, A min 2. Sama dengan ini ya, tadi yang ini sama. 1 min 3A, ini kan aku kali min 1 per 3A plus 5. Kalau kita selang boleh nih kali silang. Karena mereka itu merupakan dua buah ruas yang berbeda. Kalau kita kali silang, aduh aku lupa nih. Berarti minus 3A kuadrat. Minus 3A, gitu ya. Min 5A. Sama dengan min 3A kuadrat plus A ya. Minus 2 tambah 4. Ini udah jadi suatu persamaan lagi. Tinggal kalian sederhanain persamaannya. Aduh, taruh sini deh. Sorry guys. 4. Min 3A sama min 3A bisa kalian cancel. Sisanya ini langsung aja ya. 3A ini pindah ke sini jadi plus 3A. Nah, ini udah 7A ya. 7A ini min 8A. Berarti 15A ya. Terus min 5 sama 2. Min 3 ya. Nah, berarti dapat nih A-nya. A sama dengan min 3 per 15. Atau min 1 per 5. Nah, jawabannya? Jawabannya B, guys. Wah, panjang ya. Memang seperti itu ternyata, guys. Intinya, mungkin aku nggak bisa ngasih tips lain selain membiasakan diri gitu ya. Karena kalian bisa karena terbiasa. Jadi intinya kalau aku ngasih tips, mulai masuk ke soal. Kalian cari tahu apa yang soal itu pengen. Kalian kayak apa ya? Kalian coba cari ide ya, gimana cara memenuhi apa yang soal itu pengen. Terus setelah itu baru kalian mulai yang di kotak hitam ini. Kalian mulai breakdown, kalian mulai kayak urai apa yang bisa kalian urai, sehingga pada akhirnya kalian itu bisa dapat gradien, kalian bisa dapat persamaannya, dan kalian bisa dapat A-nya atau yang dicari. Kayak gitu guys. Oke, kayaknya gimana? Apakah agak kecepatan guys atau ada yang masih ganjel? Boleh banget nih. Yuk. Tanya yuk. Yang masih kurang jelas apa banget nih? Atau mungkin kayak misalnya faktorin yang kenapa bisa begini, kenapa bisa M jadi begini, kenapa bisa N jadi segitu, boleh banget nih.
Jangan malu-malu guys. Biasanya. Oke, aman. Ini sebenarnya aku masih ada soal. Sorry, ada yang nanya. Kak tadi min kali A plus 1 dari mana? Oke, min A plus 1. Oh ini ya, yang gradien 1 ya? Oke, gini. Kalian kan pertama, kita anggap aja udah di sini ya. Kalian itu udah di sini nih. Set gitu. Kalian itu udah dapat persamaan 1, udah dapat persamaan 2, yang atas bawah ini ya. Terus kita udah dapat persamaan garisnya nih. Berarti kita tinggal nyari gradiennya doang kan. Nah, cara nyari gradien itu gimana? Pakai yang AX tambah BY sama dengan C. Nah, kalau tadi kalian ingat, cara nyari gradien AX tambah BY sama dengan C itu kan minus A plus B ya. Nah, terus kita misalin nih, yang nempel sama X atau koefisien X itu M, yang nempel sama Y itu N. Ini atau min M per N lah, ya nggak bingung ya. Nah, dapat dari situ jadinya. Jadi minus M itu tadi A plus 1, N-nya itu adalah A min 2. Gitu. Jadi, itu cara nyari gradiennya sih. Yuk, ada yang nanya lagi? Oke, sama-sama. Ya, 1745. Oke. Kita lanjut. Sorry. Oh, ini buat ntar ya. Iya. Cukup sekian kelas kita pada sore hari ini. Aku pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah nyepatin. Berapa nih? Hampir 2 jam ya? Wah, gila sih. Kalian hampir 2 jam, weekend lagi, hari Sabtu, ya Allah. Yang harusnya ngecul, malam mingguan, malah ikut TK gitu, GG Gaming gitu. Aku doain nih, yang kalian tadi, yang ikut kelas ini, bisa dapat PTN yang kalian tulis tadi di awal. Amin. Dan jurusan yang kalian. Intinya, kalau kalian udah punya suatu tujuan dari sekarang, itu bagus banget. Buat kalian yang belum punya, itu nggak apa-apa banget.